Oke, masih di obrolan sore dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda di www.moveonlineradio.com, putar lagu paling populer ya. Kita balik lagi ke Pak Hendro. Pak Hendro masih setia nih sepertinya sampai nanti di jam 3 Pak Hendro. Secara off the record tadi saya sempat banyak berbicara dengan Pak Hendro. Sebenarnya apa sebenarnya yang paling dibutuhkan masyarakat? Tapi dengan Anda jelaskan ke saya tadi, saya akan coba menjelaskan lagi nanti. Ternyata sebenarnya masyarakat harus knowing ini akibat info-info yang mau Pak Hendro sampaikan tadi. Tapi nanti saya mau kita berbicara dulu sebenarnya kriteria dari cuaca ekstrim sebenarnya itu yang paling bisa kita tandain. Oh iya, ini cuaca ekstrim. Itu apa sih Pak Hendro? Ya. Nah, cuaca ekstrim itu biasanya terkait dengan kalau di kita itu ada macam-macam ya. Ada terkait dengan angin, angin kalau angin puting beliung gitu. Nah, terus hujan es. Kemudian terjadinya hujan yang lebat. Nah, terus sampai terjadi banjir dan itu semua masuk dalam cuaca ekstrim. Ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu adalah kita lihat ya, di Sumatera Utara ini pengaruhnya ada 3 pengaruh, yaitu 3 faktor besar itu berarti ya? 3 faktor besar pengaruh, yaitu ada faktor global, yaitu El Nino, seperti sekarang itu ada La Nina gitu. Apa El Nino, La Nina, El Nino, MCO itu. Banyak namanya Pak, saya juga bingung kadang mikir namanya itu ya, cuaca ekstrim itu ya. Ada El Nino, La Nina ya. Kemudian di regional itu ada monsoon, ada MCO gitu. Kemudian ada faktor lokal ya. Faktor lokal ini di Sumatera Utara sangat dominasi sekali. Jadi karena perbedaan topografi dan ketinggian itu sangat mempengaruhi cuaca di dinamika atmosfer di Sumatera Utara. Pertanyaannya ya, masih Bapak bilang faktor lokal tadi, apakah karena kondisi atau kontur daerahnya, apakah bukit barisan itu kan juga konturnya tidak rata, apakah ini menjadi pengaruh juga? Betul, yang dinyatakan cuaca ekstrim terjadi secara faktor lokal tadi? Jadi kayak kemarin itu hujan hari Minggu. Hari Minggu tuh hanya terjadi di yang cuaca ekstrim di Medan itu saja. Hanya di Medan aja. Di tempat kita pencatatan curah hujannya sampai 115. Kalau di KNO di Kuala Namu itu 8 mm. Kemudian di mana? Di Sampali itu 50 mm. Nah, di sini itu 115. Tinggi banget ya berarti. Sangat ekstrim sekali. Ya. Nah, apa yang mempengaruhi? Kemarin kita buat analisis ya. Ternyata yang mempengaruhi adalah secara regional itu adalah ada pembelokan angin jadi ke arah Laut Cina Selatan. Karena Laut Cina Selatan kan lagi temperatur rendah. Makanya dia berputar. Dan singgahlah di kota Medan mungkin perputarannya itu. Pembelokannya itu awan-awan hujannya itu jatuh di kota Medan. Gitu. Ada yang mau gabung dulu mungkin Pak Hendro, nanti kita akan coba teruskan. Kita coba dulu angkat apakah mungkin ini yang termasuk kena dampak cuaca ekstrim kali ya. Ini ada pendengar kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore dengan siapa? Dengan Iqbal di Medan Selayang. Iqbal di Medan Selayang. Baik Iqbal, Medan Selayang. Ya, ingin ditanyakan apa? Ya, selamat sore untuk Bapak Kepala Balai. Saya mau bertanya nih Pak. Berdasarkan cuaca ekstrim yang ini terjadi nih, di Sumatera Utara itu, apakah ini yang dipengaruhi oleh tingkat polusi yang sudah semakin tidak karuan ini? Yang kedua, untuk cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa waktu ini, apakah kota Medan sendiri akan memiliki dampak yang sangat mengkhawatirkan? Oke, itu saja? Makin terus terjadi, Pak. Oke. Mungkin itu aja, Pak. Itu saja, terima kasih Iqbal yang ada di Medan Selayang. Ini waktunya diserahkan Pak Hendro. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah polusi ini penyumbang faktor terbesar terjadinya cuaca ekstrim saat ini? Jadi cuaca ekstrim itu faktor terbesarnya adalah dipengaruhi oleh, salah satunya adalah karena perubahan iklim. Pemanasan global. Oke. Jadi
kalau dikatakan apakah polusi mempengaruhi? Ya, mempengaruhi, tetapi tidak besar kecil faktornya. Jadi yang paling besar adalah perubahan iklim, pemanasan global. Jadi penggunaan gas gas rumah kaca, kemudian peningkatan pemakaian gas bahan bakar fosil dan sebagainya, itu yang menyumbang paling besar terkait dengan cuaca ekstrim ini. Nah, cuaca ekstrim ini kalau dulu, ya saya jelaskan, kalau dulu faktor kejadian ekstrim itu bisa terjadi sebelum tahun 80 ya, tahun 1900-an, 1990-an itu La Nina atau El Nino itu hampir terjadi 10 tahun sekali, 7 tahun sekali. Dan dia konsisten ya, di tahun 90-an ya, maksud Pak Hendro begitu kali ya. Oke. Nah, kemudian di tahun 2000-an, mulai nggak konsisten ini. Itu hampir terjadi 5 tahun sekali, bahkan tahun 2016, 2014 ya, 14 itu 2014? Hampir tiap tahun terjadi. Waduh. La Nina, El Nino, bahkan siklon tropis. Nah, hal ini adalah yang mempengaruhi kita adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu fakta, nyata terjadi di Indonesia. Dan itu kita rasakan sekarang. Kita rasakan sekarang. Oke. Hal ini yang perlu disadari oleh masyarakat bahwa bagaimana kita merubah image bahwa yuk kita sama-sama mengurangi perubahan iklim ini. Misalkan tidak menggunakan bahan bakar fosil. Atau kalau dulu di AC itu ya, ada freon itu kan. Nah, itu kan itu semakin memperbesar terkait dengan perubahan iklim tadi. Baik, pertanyaan yang keduanya tadi dari Iqbal adalah sampai kapan sebenarnya Medan ini mendapatkan curah hujan yang terus tinggi? Ya, kita belum memasuki puncak musim hujan. Ini belum masuk puncak? Belum. Walaupun sudah luar biasa intensitasnya. Di Sumatera Utara ini ada 2 puncak musim hujan, 2 puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau pertama adalah di bulan Februari, dan puncak musim kemarau kedua di bulan Juli. Ya. Itu kemarau. Nah, puncak musim kehujan itu adalah di bulan April pertama, dan puncak musim hujan kedua di bulan Oktober. Pokoknya yang ber itu puncak ya, puncak. Oktober, November, Desember kalau di gitu Jawa, ya. Itu hanya 2 puncak musim. Oh. Ya. Jadi kalau di Sumatera Utara, ekuatorial kita 2 puncak musim hujan, 2 puncak musim kemarau. Tapi kalau di Jawa itu hanya 1 puncak musim hujan dan 1 puncak musim kemarau. Sekarang lagi puncaknya musim kemarau ini. Justru di sana. Ya, betul. Ya, makanya dampak El Nino kan sangat terasa di sana. Kekeringan Jawa, tadi ya. Kekeringan. Nah, di Sumatera Utara itu, jadi kita ini baru menuju puncak. Jadi puncaknya sekitar bulan Oktober. Berarti bakal lebih sering lagi nih, menurut prediksi dari Pak Hendro sendiri BMKG. Ya, betul. Jadi curah hujannya akan lebih intensif dan lebih sering, dan makanya kepada masyarakat ya saksikan info BMKG Sumut. Nah, itu dia. Akses terus info BMKG Sumut. Sekarang kondisi cuacanya seperti apa? Yes. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suparti yang masuk melalui line WhatsApp di Leda Sujono. Kalau dia mau bertanya, beberapa waktu lalu itu ada angin puting beliung Pak di daerah Tembung katanya. Dan seng rumah saya itu terbang Pak katanya. Ya, ingin ditanyakannya, apakah saat yang akan datang nanti angin puting beliung ini akan sering terjadi khususnya di seputaran kota Medan, di sekitarnya, dan sering apa? Apakah ada sirine atau bentuk peringatan lain yang nanti bisa diinfokan? Ini dari Ibu Suparti, silakan. Dari puncak musim kemarau ke puncak musim hujan itu ada transisi kan. Nah, puting beliung itu adalah salah satu mereka karena memasuki musim transisi, jadi musim kemarau dan
musim penghujan. Perpindahan musim Nah, tadi. Itu adalah salah satu cirinya, biasanya dicirikan dengan adanya puting beliung itu tadi. Nah, apakah ini akan sering terjadi ke depannya? Nah, ke depannya terkait dengan puting beliung, kalau sudah memasuki musim hujan, puting beliung tidak ada gitu. Oh gitu. Karena ini masa transisi, itu biasanya itu semakin banyak daerah-daerah yang biasanya terjadi puting beliung, itu akan terjadi puting beliung. Oh begitu. Nah, apakah ada alat untuk mendeteksi ini? Kita tidak ada alatnya. Kita hanya perkiraan aja, deteksi dini. Jadi kalau ada awan bergerombol gitu, kemudian di langit ya kita lihat awan-awan cumulus, kemudian ada satu awan lagi yang menjulang tinggi nah itu salah satu indikasi adanya mungkin ada puting beliung. Jadi kemudian perakiraannya terus ada suasana gerah panas gitu ya. Kemudian tiba-tiba angin, kemudian waktu akan terjadi puting beliung itu suhu dingin. Oke, itu adalah pertanda-pertanda yang mungkin bisa dideteksi di sekeliling kita. Jadi kepada masyarakat ya harus waspada terhadap tanda-tanda itu, apalagi daerahnya itu pernah terjadi puting beliung. Oke, artinya untuk Anda mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com atau nanti menyaksikan kita dari channel YouTube-nya Move Radio Official. Saat ini sebenarnya pertanyaan kita di segmen pertama tadi sebenarnya seperti apa sih masyarakat untuk bisa memiliki dan butuh informasi BMKG ini sendiri ya Pak Hendro. Tapi mulai lambat laun sebenarnya masyarakat sudah mulai bertanya. Sebenarnya pertanyaan apakah nanti bakal terjadi lagi puting beliung di daerah kita itu biasanya akan terulang kalau memang sudah pernah terjadi. Ya. Tapi memang bisa dideteksi seperti Pak Hendro katakan tadi, mungkin suhunya bisa lebih dingin, kita terasa gerah, itu mungkin saja bisa terjadi nanti puting beliung. Lagi-lagi memang BMKG itu hanya memberikan perakiraan saja. Baik ya. Baik, kita harus break dulu di segmen kedua ini. Nanti kita akan masuk Pak Hendro di segmen ketiga. Di segmen ketiga nanti masih ada yang tertunda sebenarnya. Kita akan memberikan wacana bahwasanya seperti apa sebenarnya kebutuhan dari BMKG ini masyarakat tuh sebenarnya butuh banget gitu loh. Ada beberapa faktor atau juga sektor yang sebenarnya ini menjadi perhatian masyarakat. Tapi nanti segmen ketiga akan kita bahas. Untuk Anda jangan kemana-mana. Untuk di line telepon ke 085260779177. Di obrolan sore nanti masih bisa Anda gunakan di segmen ketiga. Kita kembali sesaat lagi.